Oke, semuanya kita kembali lagi di Excel-nya. Sekali lagi ya, ini data yang sama dengan hasil perhitungan kita barusan. Yang ini. Ini sama ya. Cuman ini yang udah aku kasih keterangan. Nah, di sini yang pertama, kita kerjakan atau kita bahas secara step by step, sesuai dengan di materi, yang ada di materi. Nah, yang di sini itu yang pertama dicari adalah persamaan regresinya. Ini, persamaan regresi. Kita coba lihat hasil penghitungan kita apakah sama dengan yang di bawah ini. Nah, jadi angka-angka untuk mengisi persamaan itu ada di sini. Yang aku kasih warna kuning. Kita fokus di warna kuning ini ya. Letaknya di paling bawah ya, warna kuning. Oke. Jadi di sini sudah aku kasih keterangan bahwa intercept itu sebagai P0, kemudian miles travel itu sebagai P1, kemudian number of deliveries itu sebagai P2. Ini tinggal kita masukkan aja ke formulanya. Jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Y sama dengan min 0,869 plus 0,061 X1, ya ini X1 ya, kemudian plus 0,923 X2. Jadi formulanya ketemu seperti ini. Ini hasil dari persamaan regresi kita. Ketemunya seperti ini. Sangat gampang. Oke. Kemudian kita akan menginterpretasikan maksud dari, sorry. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan maksud dari persamaan regresi yang telah kita buat. Nah, ini yang pertama dari B1-nya. Apa sih maksud dari persamaan regresi ini? Maksudnya seperti apa? Jadi yang pertama itu B1 sama dengan 0,061 ya di sini ya. Ini warnanya sama. Ini apa sih warna yang sama ya biar lebih mudah aja untuk dipahami kalau misalkan besok-besok pas mau ujian itu mau belajar gitu. Oke. Interpretasinya adalah setiap tambahan 1 mil jarak tempuh itu diharapkan waktu tempuhnya itu bertambah 0,61 jam atau 3,7 menit. Jadi kalau misalkan ada tambahan 1 mil jarak tempuh dari tabel 1 ini tadi, ini 101 misal. Nah, ini 100 jadi 101 misal. Nah, itu nanti waktu tempuhnya itu juga akan bertambah sebesar 3,7 menit. Nah, seperti itu ya. Interpretasi yang pertama. Kemudian interpretasi yang kedua, ini untuk yang number of deliveries. Kalau tadi untuk miles travel, sekarang untuk number of deliveries. Jadi di sini interpretasinya adalah setiap tambahan satu produk dikirim, diharapkan waktu tempuh bertambah 0,923 jam atau 55,4 menit. Jadi di sini cukup banyak pertambahan waktunya. Oke, coba kita kembali ke sini. Nah, jadi kalau misalkan number of deliveries-nya ini tambah 1, misal dari 4 menjadi 5, itu akan waktunya itu diharapkan akan bertambah sebesar 55,4 menit, hampir 1 jam. Tapi ini hanya perhitungan atau perkiraan. Nah, yang aktual itu belum tentu sama dengan hasil dari formula ini. Nah, nanti perbedaannya itu nanti akan menjadi residual atau menjadi nilai residu. Nah, jadi kita dapat ya di sini ya, kita dapat persamaan regresi, kemudian kita dapat interpretasinya. Dan juga sedikit pemahaman terkait terkait apa namanya selisih antara nilai Y dari hasil persamaan dengan nilai Y aktual. Gitu. Karena di sini kita sifatnya adalah memperkirakan. Jadi perkiraan itu kan belum tentu benar. Bisa jadi pas, bisa jadi lebih sedikit, bisa jadi lebih besar. Gitu. Nah, nanti selisihnya akan menjadi nilai residu. Oke, dapat. Sekarang kita lanjut. Nah, ini interpretasinya ya, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke koefisien determinasi berganda. Jadi dalam determinasi berganda ini ada beberapa beberapa hal ya. Ada ST,
SSR, dan SSE. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita nggak pakai Excel, kita itu akan menghitung manual seperti ini. Pakai sigma Y I min Y bar pangkat 2. Ya capek ya kalau sebanyak ini. Apalagi satu-satu ini. Pasti nggak bakal selesai. Selesai tapi 1 hari lah ngerjainnya minimal. Satu soal. Nah, kemudian karena kita pakai Excel, ini semua itu langsung dapat ketemu. Ini semua langsung ketemu pakai perhitungan yang tadi. Sekali klik. Nah, angka-angkanya itu ada di sebelah sini. Yang SS ini. Oke. Fokus ke yang warna hijau sekarang. Kita beralih ke koefisien determinasi. SS ini adalah sum of square. Yang pertama ada SSR, yaitu sum of square regression. Kemudian residual ini disebut juga dengan error ya. Jadi SSE atau sum of square error. Kemudian ada SST, yaitu sum of square total. Nah, ini semua angkanya. Oke. Kita catat di bawah sini. Ada SSR. Ya, ini warnanya sama ya, kayak yang atas ya. Tinggal bersama dengan aja. Kemudian dari situ nanti, dari angka-angka ini, kita bisa menentukan R square. Yang ini. Kita dapat menentukan R square. Caranya yaitu SSR per SST. Nih, SSR per RST ya. Dapat 0,9037. Ini nanti yang bakal kita interpretasikan dari koefisien determinasi. Oke. Sekali lagi ini nanti hasil R square-nya yang bakal kita interpretasikan dari hasil koefisien determinasi yang kita cari. Ya. Jadi dari data ini intinya dari data ini kita akan menghitung R square. Nah, sebenarnya juga sudah ketemu di atas di sini ya. Cuman kalau misalkan ada soal pilkan gitu ya yang menanyakan hitung SSR gitu atau cari SSE-nya. Nah, kita tinggal kasih yang ini ya. Nih. SSR, SSE dan SST. Oke. Nah, sementara untuk adjusted R square-nya ini ada rumusnya yang lebih panjang. Nah, aku kasih lihat di ininya ya, materinya. Oke, pertama nih yang bawah dulu, ini ada multiple coefficient of determination. Ini yang R square ya. SSR per SSD tadi udah dihitung. Lalu di sini, nah, ini ditunjukkan dulu soal materinya. Temu 0,938 untuk motornya berisik banget. Sorry. Oke, ini ada R square sesuai di sini ya. Jumlahnya 0,9038. Kita cek apakah hitungan kita sama. Nah, ini sama ya. 0,9038 kalau dibulatkan. Oke. Kemudian ini nanti bakal kita interpretasikan R square-nya menjadi seperti ini. Persamaan yang dihasilkan dapat menjelaskan korelasi sebesar 90,4%. Ini ya, 90 dibuat persen. Dan sisanya, kan 100% tuh yang total. Nah, ini kan 92%. Nah, maka sisanya 9,6% itu dijelaskan oleh variabel luar. Jadi interpretasinya seperti itu. Intinya persamaan ini, persamaan yang terbentuk tadi dapat menjelaskan korelasi sebesar 90,4%, dan sisanya 9,6% dijelaskan oleh variabel luar. Atau misalkan mau pakai kalimat yang lain, itu bentuknya seperti ini. Ini yang panjang ya, versi panjangnya ada sekitar 90,4% variasi dalam waktu perjalanan atau Y dapat dijelaskan oleh taksiran persamaan regresi berganda dengan variabel independen jarak tempuh dan banyaknya pengiriman. Intinya persamaan itu tadi dapat menjelaskan variasi, dapat menjelaskan sebesar 90,4% lah. Dapat menjelaskan 90,4% korelasi antar variabelnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada adjusted R square. Nah, jadi karena dia itu sering terjadi kesalahan ya, kalau misalkan ditambah LX-nya bertambah terus itu
akan terjadi kesalahan. Nah, para statistikawan itu menggunakan adjusted R2 dan rumusan itu seperti ini, atau adjusted R square ya, sama aja. Adjusted R2 dengan adjusted R square itu sama. Nih, banyak analisis yang memilih adjusted R2. Dan angkanya juga sudah ada di dalam perhitungan kita tadi. Ini. Kalau di sini yang di sebelah sini ya, bawahnya R square. Jadi kesimpulannya ya, R square ini digunakan untuk regresi sederhana, kemudian untuk adjusted R square ini digunakan untuk regresi berganda. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan dipilihkan ya, mana yang lebih tepat untuk regresi berganda ya pilih yang adjusted R square. Kalau untuk regresi sederhana ya pakai R square biasa. Oke, lanjut. Kita sudah dapat persamaannya, kita sudah dapat koefisien determinasinya. Sekarang kita beralih ke hipotesis. Oke, ini sama ya. 0,8763. 0,8763 ya, sama ya. Oke. Kita masuk ke asumsi model. Nah, ini yang namanya error tadi. Jadi error merupakan variabel acak dengan min sama dengan 0. Terus, ya, dia itu semacam, jadi kan kalau misalkan kita, aku udah menyinggung di awal tadi ya. Jadi kalau misalkan kita membuat perhitungan dari rumus ini, dari formula kita ini, kita buat perhitungan dari ini, kemudian kita bandingkan dengan hasil aktualnya, itu nanti bakalan ada selisih atau tidak gitu. Nah, selisih itulah yang nantinya disebut dengan error ini. Ini di poin keempat ada error merupakan variabel acak berdistribusi normal yang mencerminkan deviasi atau simpangan ya di antara Y dengan nilai yang diharapkan dari Y dari persamaan ini. Oke. Itu ya. Nanti selisihnya itu akan menjadi error ini. Oke, sekarang kita masuk ke uji signifikansi. Nah, langsung saja. Jadi untuk menguji signifikansinya itu ada dua. Yang pertama pakai F dan yang kedua pakai T. Nah, bedanya apa dengan materi minggu lalu? Kalau di sini, nah kalau minggu lalu itu namanya regresi linear sederhana kan? Nah, itu uji F dan uji T memberikan hasil yang sama. Hasilnya itu sama kalau yang minggu lalu antara hasil uji F dan uji T. Nah, sekarang dalam materi kita yang sekarang ini regresi berganda, ini uji F dan uji T itu memiliki tujuan atau hasil yang berbeda. Ini perlu diingat ya. Kalau regresi linear sederhana itu hasilnya sama, kalau berganda itu nanti hasilnya atau tujuannya itu berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke uji F. Uji F itu disebut juga uji untuk signifikansi keseluruhan. Ini sudah digarisbawahi ya. Maksudnya bakal seperti apa, nanti akan terjawab. Oke. Jadi uji F ini untuk menguji signifikansi keseluruhan. Jadi kan ada dua X tadi, ada dua variabel, yaitu jarak tempuh dan jumlah barang yang dikirim. Ada dua kan. Nah, uji F ini untuk menguji keduanya. Keduanya secara bersama-sama. Apakah ada pengaruhnya dengan Y atau apa tadi Y-nya? Ada yang masih ingat? Apakah ada pengaruhnya dengan waktu tempuhnya? Ya, jadi uji F ini untuk menguji kedua variabel secara bersama-sama, apakah ada pengaruhnya dengan waktu tempuh. Gitu. Ini uji F. Kemudian, apabila uji F menunjukkan signifikan secara keseluruhan, oke, sini uji F keseluruhan, uji T, nah ini uji T, awas, uji T digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel independen signifikan.
sorry salah highlight. Nah, kalau uji F itu secara keseluruhan, kalau uji T itu satu-satu. Nah, jadi apa diuji satu-satu tuh tiap variabelnya. Jadi tadi ada dua kan. Apakah yang pertama, apakah kita buka ini aja biar gak bingung. Apakah waktu tempuh ini berpengaruh signifikan terhadap waktu tempuh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah jumlah barang yang dikirim itu berpengaruh signifikan terhadap waktu tempuh? Nah, jadi dites satu persatu itu kalau pakai uji T. Kalau pakai uji F sekali lagi itu dua-duanya bersamaan. Apakah apakah jarak tempuh dan jumlah barang dikirim itu secara bersama-sama mempengaruhi waktu tempuh? Nah, itu uji F. Kalau uji T satu-satu. Ini sendiri, kemudian number of delivery sendiri. Oke, dengan asumsi yang lainnya itu tetap. Jadi kalau misalkan yang dipakai jarak tempuhnya, ya maka asumsinya yang number of delivery-nya ini konstan. Gitu. Tapi kalau misalkan yang diuji number of delivery-nya, maka diasumsikan miles travel-nya itu konstan. Oke, bernafas dulu. Nah, ini ada uji signifikan F dan uji signifikan T ya. Kita cukupkan dulu, kita lanjut di part berikutnya untuk mulai masuk ke hipotesis dan uji-uji yang lainnya. Oke.